Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam nak lulus. Bu, ibu, bu, jawab salam nak lulus. Jawab salam yang kompak. Siap jawab salam yang kompak? Sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadan wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbal ya karim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ha'ibba'il a'idza rahimakumullah. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim kita wabil khusus kepada para alimil ulama selaku daripada pewaris ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada tuan-tuan guru kita, para tokoh masyarakat kita, dan juga para kesepuhan setempat, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hamdani, dan juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ali, dan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Endan, dan juga kepada tokoh masyarakat kita yaitu Bapak Haji Saharani, Bapak Haji Edi, dan Bapak Haji Komar, dan Bapak Haji Ahya, dan kepada yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan mari kita doakan mudah-mudahan para alimil ulama kita, para ajengan kita, para kiai kita agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan istiqamah berjuang di jalan Allah, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa salam penghormatan ini pun Habib sampaikan wabil khusus kepada aparatur pemerintah setempat, baik daripada sipil TNI maupun Polri. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Bapak Lurah yang ada di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan para umara kita, para pemimpin-pemimpin kita agar senantiasa selalu diberikan keberkahan daripada setiap tugas-tugasnya. Amin ya rabbal. Allah jadikan pemimpin yang amanah,
Allah jadikan pemimpin yang adil, yang bisa menuntun kita semua ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan akhirnya teristimewa, salam penghormatan ini pun Habib sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita semua bisa hadir bersama, duduk di sini bersama dengan para alimil ulama dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan satu asbab, Allah jadikan satu wasilah yang dimana Allah turunkan rahmatnya untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, yang rizkinya jauh Allah dekatkan rizkinya. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat jodoh cepat Allah berikan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Namun urusan jodoh amin naken kencang. Ini jomblo no hadir. Jomblo no hadir. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat jodohnya yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Ibadallah, saya tidak ingin berpanjang kata lagi dalam mukaddimah. Langsung saja karena waktu yang sudah malam. Saudara, puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat yang luar biasa, saudara. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Ibadah Allah, salawat dan salam pun marilah sama-sama kita terus curah dan limpahkan kepada siapa? Kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar, yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Siapa beliau? Siapa gerangan? Tiada lain, tiada bukan, beliau adalah kekasih terbesar kita dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang tercinta, kepada para zuriyahnya yang tercinta, para sahabatnya yang tercinta, tabi'in, tabi'at, para salafun salih, para alimin ulama selaku pewaris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan terus menegakkan syariatnya sampai akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Habib lanjut, Habib mau tanya, di sini bahasanya apa? Sunda. Bahasa Sunda. Habib bisa Sunda, tapi Sunda Habib kasar. Maka pakai bahasa Indonesia aja ya. Apa campur aja? Campur baik. Tenan naon? Alhamdulillah. Sebelum Habib lanjut, sekali lagi Habib mau tanya, kita hadir di tempat ini dalam rangka apa? Kurang kompak dalam rangka apa? Kurang semangat dalam rangka apa? Maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan tanggal berapa? Tanggal 2. Bulannya bulan apa? Bulan Sa'ban. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Lain bulan. Bulan Rabiul. Bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah, saudara. Bertepatan pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal
bertepatan pada tahun gajah, detik-detik itulah saudara, kita punya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka buminya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dijelaskan begitu banyak di dalam kitab-kitab maulid, baik kitab berzanjinya saudara, baik Syaraful Anam, baik itu kitab Ad-Dibai, baik Ad-Diya Ulami, baik Simtut Durar dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya kitab Maulid Burdah dan lain sebagainya saudara. Di situ dengan terang benderang para ulama-ulama kita menyatakan dengan jelas bagaimana keistimewaan saat dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Simtut Durar karangan Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi saudara, dijelaskan dengan begitu sangat indahnya detik-detik kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kata Habib Ali nyatakan saudara, fahina qaruba awan watni hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judi ilaihi ala ahli wujudi tasaj wa alsinatul malaikatu bitabsyiri lil alamina ta'id saudara. Luar biasa ibadallah. Detik-detik akan datangnya seorang kekasih ibadallah, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana langit dan bumi semuanya bergemuruh menghias dirinya saudara dengan sukacita untuk daripada yaitu menyambut kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya ibadallah, bahkan malaikatul mukarrabin dari timur sampai ke barat saudara, mereka semua berbaris dengan rapi, berkumpul, bersukacita, bergembira akan dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya malaikat lisan mereka bergemuruh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, tahu kalimat tasbih? Tahu bunyi kalimat tasbih? Bu, ibu, bu, hirup keneh. Alhamdulillah. Nyaho bunyina kalimat tasbih kumaha? Nyahon teu? Terang teu? Kumaha bunyina? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Semuanya mereka semua malaikat bertasbih kepada Allah, mengagungkan nama Allah, akan dilahirkannya manusia yang agung, memuliakan Allah yang maha mulia saudara, karena akan dilahirkannya manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat semuanya senang menyambut kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua bertasbih kepada Allah, bahkan bukan hanya malaikat, seluruh alam jagat raya saudara, ya alam semesta kabehna saudara eta senang bunga akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa saudara. Alam semesta bersukacita, senang, gembira akan dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh saudara. Sambutan yang luar biasa akan kelahiran insan yang mulia saudara. Sambutan yang sangat dahsyat yang Allah berikan untuk kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka daripada itu Habib mau tanya, jawab yang kompak. Malaikat senang saat kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang Habib mau tanya, orang Citorek senang tidak merayakan Maulid Nabi? Bunga tak merayakan Maulid Nabi? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tapi ada satu makhluk ini nggak senang dilahirkannya Rasulullah. Ini makhluk nggak senang dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu nama makhluknya? Yaitu iblis saudara.
Naon ngaranna? Naon ngaranna? Iblis. Lamun cek orang Citorek naon? Jurik. Jurik. Jurik teras saat dilahirkan jeung Rasul saudara. Kunaon? Karena musuh terbesarnya jurik, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas teu? Paham teu? Nah mangkana lamun zaman ayeuna aya jelema anu teresep kana maulid eta naon ngaranna? Naon ngaranna? Naon ngaranna? Jurik. Awas sing hade ayeuna mah loba paham-paham anu nyesatkeun. Anu istilahna naon? Anu bisa merubah akidah urang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibejakan maulid ceknyana bid'ah. Dana maulid haram, owo manfaatna. Eta teh nu ngomong kitu ngaranna jurik. Bu, ibu, nyaho kana jurik, terang kana jurik, ente, engke ningali. Masya Allah. Dan senang setan saat dilahirkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena musuh terbesarnya iblis, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang sekarang nggak suka dengan peringatan maulid, dia nggak mau ikut daripada peringatan maulid, dia benci sama kelahiran maulid. Sekali lagi Habib mau tanya, itu orang apa namanya? Apa namanya? Jurik, sudah. Jelas, jelas. Oh, ayeuna mah di kota-kota, di Tangerang be ulah jauh-jauh. Di Tangerang di lembur Habib geus loba jurik. Loba jurik. Oh, nyana be anon cek nyana teh kieu cenah maulid mah eueuh gawe Habib cenah ngabeak-beakeun bae. Oh, manfaatna jeung naon cenah. Masya Allah, ya jelema teu ngaji mah kitu, tolol. Benar. Makanya mudah-mudahan di Citorek nu kitu. Amin ya rabbal alamin. Habib cuma mengingatkan, takutnya ada saudara. Ya, jangan takut-takut lawan nu kitu. Udah sampai berkembang di lembur-lembur urang saudara. Betul? Betul. Di sini banyak ulama, banyak kiai. Ayo dekat terus dengan ulama, rangkul terus ulama. Agar apa? Agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa kelahiran Nabi Muhammad. Sangat mulia kita punya Rasul, dilahirkan dalam keadaan bersujud, merendahkan diri, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bercelak mata, bersifat mata saudara, menandakan kemuliaan Allah yang sangat luar biasa. Tali pusarnya sudah terputus dan bersih, ibadah Allah, menandakan kesucian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ibadah Allah. Alhamdulillah. Luar biasa kelahiran Nabi Muhammad, ibadah Allah. Dahsyat kelahiran insan yang mulia, kekasih kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa saudara. Bahkan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa saudara. Yang pertama, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi terkecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta saudara. Bukan cuma satu negeri, bukan cuma satu tempat, tapi seluruh alam semesta sejagat raya, ibadah Allah. Luar biasa kita punya Nabi agung, kita punya Kanjeng Rasul mulia, kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di situ, apa Allah nyatakan selanjutnya saudara? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi terkecuali untuk seluruh umat manusia, bukan satu golongan, bukan hanya untuk satu negara, bukan hanya untuk satu kelompok, tapi untuk seluruh umat manusia. Kalau begitu saya mau tanya, Nabi Muhammad mulia tidak? Mulia tidak? Agung tidak?
Betul. Mulia kita punya Rasulullah, agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umatnya, saudara, rugi kalau kita nggak mau dekat sama kanjeng Nabi, saudara. Rugi kalau kita nggak mau kenal lebih dekat siapa itu Rasulullah. Kalau kita nggak mau menerapkan akhlak mulia Rasulullah, kalau kita tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, rugi, beribu-ribu ruginya, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka daripada itu, melalui mimbar maulid pada malam hari ini, saudara, yang pertama Habib ingin mengajak kepada seluruh umat Islam, yuk mari kita tingkatkan lagi cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatin lagi rasa cinta kita sama kanjeng Rasul. Jangan sampai kita selaku umat Nabi Muhammad tapi kita enggak kenal, enggak cinta sama Nabi Muhammad. Jangan sampai kita selaku umat Nabi Muhammad tidak rindu akan perjumpaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahsyarul mar'u ma'aman ahad, akan dikumpulkan nanti manusia pada hari akhir dengan orang-orang yang ia cintai, saudara. Kalau kita di dunia cinta sama Rasul, cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat kelak kita akan dibersamakan duduknya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau duduk dekat dengan Rasul, mau kumpul bersama Rasul, betul? Kuncinya kita harus cinta sama Nabi Muhammad, saudara. Harus cinta sama kanjeng Rasul. Nah, kalau kita berbicara cinta, Pak Bu, yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Bohong kalau ngomong cinta nggak mau berkorban, saudara. Betul apa tidak? Iya. Namanya cintanya cinta palsu. Cuman di mulut doang, saudara. Kalau ada orang nyatakan cinta tapi nggak mau berkorban, itu cintanya cinta palsu. Cuman di mulut doang, nggak sampai ke hati, saudara. Betul apa tidak? Kalau kata anak ABG zaman sekarang, PHP. Nyaho PHP. Neng. Nyaho PHP. Apa artinya? Pemberi harapan. Iya dong lah, pengalaman ya di PHP. Masya Allah. Pemberi harapan palsu. Jangan, saudara, jangan kita tunjukkan cinta kita sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya masyarakat umat Islam yang hadir pada malam hari ini, cinta tidak sama Nabi? Cinta tidak dengan Rasulullah? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Rasulullah, saudara, ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jalani syariat Rasulullah. Kembangkan, terapkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhi segala apa yang telah dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru namanya cinta. Ulah ia mengaku cinta karena kanjeng Rasul, pas ditaros ya cinta karena kanjeng Nabi. Cinta beb. Ada sholat subuh jam sabaraha? Jam 10. Tah, aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Cinta karena kanjeng Rasul, cinta beb. Salat zuhur jam sabaraha? Jam 2. Ipun ke sawah heula. Ngaso di sawah, balik jam 2 salat. Aya nu kitu aya. Loba. Masya Allah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, cinta sama Nabi Muhammad, ikuti apa yang telah diaturkan oleh Nabi Muhammad. Jalani syariat mulia Nabi Muhammad. Hidupkan hukum-hukum yang sudah diberi oleh Nabi Muhammad. Terapkan akhlak mulia Nabi Muhammad. Jauhi segala apa yang telah dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa tidak?
Paham atau tidak? Sekali lagi Habib mau tanya, kita semua yang hadir pada malam hari ini cinta tidak sama Kanjeng Rasul? Cinta tidak sama Nabi Muhammad? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Ini saudara, tunjukkan dan buktikan cinta kita sama Kanjeng Nabi. Dengan bagaimana caranya Habib? Itu tadi yang Habib bilang, terapin hukum-hukum Kanjeng Rasul. Salat 5 waktu jalankan, ngaji ulah ditinggal, terapkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Ajarin anak-anak kita sunnah Kanjeng Rasul 3 detik saudara. Masya Allah. Dan yang terpenting pula, jauhi segala apa yang telah dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksiat jauhkan saudara, maksiat jangan kita kerjakan, maksiat kita tinggalkan saudara. Kembali ke jalan Allah, terapkan daripada syariat mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Makanya melalui peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan besok anu subuhna sok keberangan tepat waktu. Amin ya Rabbal. Yang kemarin-kemarin males ngaji nak diberi semangat ke pengajian. Amin ya Rabbal. Amin. Anu kemarin-kemarin ente salat sunnah heula, mudah-mudahan mulai belajar salat sunnahna. Amin ya Rabbal. Begitu saudara, jangan sampai kita habis maulid engke ieu peuting beres subuhna beurang keneh bae. Tah, antuk peuting maulid Habib sampai jam 1 sampai jam 12. Tah aing nu jadi kendalil. Waduh, tanggung jawab saya sama Allah nantinya. Makanya awas, habis ini maulid tetap kita harus sholat subuh saudara. Bukan sholat subuh untuk keberangan aing dijadikan dalil. Oh enggak, aing tanggung jawab. Nah, Masya Allah. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Kenapa saudara saya sampaikan ini? Ibadah Allah, karena saat ini kita hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman saudara. Kita hidup bukan di zaman Rasul, kita hidup bukan di zaman sahabat, tapi saat ini kita hidup di akhir zaman, yang dimana ibadah Allah, tantangan keimanan semakin dahsyat. Tantangan dan godaan dalam menjaga iman semakin luar biasa saudara. Karena kita hidup di akhir zaman saudara. Maksiat di mana-mana, ibadah Allah luar biasa. Munkarat di mana-mana, yang ini bisa menggoyangkan akidah dan keimanan kita saat ini saudara. Luar biasa tantangannya. Ya mungkin kalau di daerah semacam ini jauh maksiat insya Allah, tapi kalau daerah-daerah perkotaan dahsyat luar biasa saudara. Daerah-daerah perkotaan maksiat semakin kemari semakin merajalela. Oh luar biasa Pak kalau daerah-daerah sana. Kalau Habib jalan nih, jalan dari sana kemari banyak jalan yang berlobang, tapi kalau di Tangerang banyak lobang-lobang yang berjalan. Paham tuh? Paham tuh? Loba liang nu jalan. Tah, namun di jalanan loba liangan, banyak lobangnya, jalanan rusak. Namun di itu malah lain. Di Tangerang loba liang nu berjalan. Tah, Masya Allah, dahsyat maksiat di mana-mana. Gusti, Masya Allah, luar biasa. Di Tangerang dahsyat maksiat luar biasa. Minuman keras loba dijual bebas di kampung-kampung asup saudara. Tapi mudah-mudahan di Citorek mau. Amin ya Rabbal. Oh perjudian, dahsyat perjudian di sana sampai nu ngadu kotok di loba. Lamun dia mah mudah-mudahan amin ya Rabbal. Aya nu sok adu kotok aya. Loba. Kira di Tangerang doang. Waduh, perjudian di mana-mana luar biasa saudara. Sampai perzinahan dahsyat luar biasa ibadah Allah. Di sana tuh banyak yang namanya jablay. Nyaho jablay. Nyaho jablay. Cabe-cabean. Cabe-cabean pelacur. Tah,
anu awewe jual awak, masya Allah loh bayar di Tangerang, tapi insya Allah lamun di dia masih dijaga, makanya bersyukur orang, masya Allah, bersyukur di dia masih murni, alhamdulillah. Saudara lamun di Tangerang geus acak-acakan, masya Allah luar biasa godaanna, tantanganna. Nah tapi aya hiji maksiat ya, aya hiji maksiat, iya maksiat pareto jauh ayana, tapi ayana asup ke imah-imah urang. Naon bet TV boga TV bu boga TV boga naon boga jelas boga aya nu boga aya nu ente wasinya di dia mau parabola pakai nake bo dibela-belaan ku pakai parabola TV ayeuna saudara. Habib rek naros 24 jam tayanganna muter eta TV, mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan? Kurang kompak, jawab yang kencang, mendekatkan atau menjauhkan? Mendekatkan atau menjauhkan? Sahabat anu boga TV pijen buah eta TV tak, masya Allah, gara-gara TV akhirnya sholat lalai, gara-gara TV akhirnya sholat lupa saudara, nongkrong be di hadapan TV. Tah gara-gara TV ngaji males, gara-gara TV akhirnya orang jauh ke agama, jauh ke ulama. Iya nu bahaya. Masya Allah, Habib lain ngelarang buka TV, silakan baik buka TV, tapi ulah sampai ke TV menjadikan orang males taat ke Allah. Tah, jelas tante? Paham? Gitu, Masya Allah, luar biasa. Bu, ibu, boga TV, boga? Nah. Masya Allah, itu karakter komo ayo nama HP. Wow, HP. Budak leutik ya. Ada boga budak leutik umur 5 tahun udah bisa nyetel HP. Pada denda. Masya Allah, HP merajalela kemana-mana saudara. Wow, gaya anak muda pegang HP. Oh, tengah malam mau main HP. Udah mah telepon sayang-sayangan, mau kawin naon canon geus bobogohan lewat HP. Loba anu gitu, loba anu gitu. Tah, ya HP. Sekarang Habib mau tanya, jawab yang kompak. Bagi yang punya HP, jawab yang kompak. Seringan pegang HP apa Al-Quran? Masya. Ayo jawab yang kompak sekali lagi. Seringan pegang HP apa Al-Quran? Seringan lihat HP apa Al-Quran? Seringan buka HP apa Al-Quran? Ayo lah. Masya Allah, luar biasa saudara. Kan tanya kalau HP, Masya Allah, kamu anak muda, aduh, Masya Allah, awas sing hade, awas. Ya, pemuda-pemudi Islam ulah loba teuing ngomeh HP. Masya Allah, akhirnya ke ngaji males, ke orang tua ngalawan. Betul apa tidak? Gara-gara HP. Masya Allah, gara-gara HP akhirnya orang jauh ke Allah. Iya, nu bahaya. Gara-gara HP jauh ke Allah. Masya Allah. Emang ngapain sih punya HP? Biar dapat jodoh, biar boga kenalan awewe. Ayo gitu. Nah, Masya Allah, iya mah kenal jeung awewe lewat HP. Lamun lewat HP mah wajah bisa diedit. Asli nama asli nama jorek. Waktu diedit heula, nu tadina hideung banget jadi putih. Oh,
Masya Allah. Tak HP, makanya nipu HP mah. Betul. Guys, orang mah makanya silakan boga HP, manfaatkan anu baik. Yang komunikasi silakan, tapi ulah dipakai maksiat. Ya mah kalau bahannya dipakai maksiat, kalau bahannya dipakai anu teu bener, akhirnya jauh ke Allah, orang sange ke ibadah. Bener tante. Kok mau anak muda di Tangerang mah apa bu? Ya tak karena HP. Masya Allah, sampai ke kamar mandi dibawa ke HP. Masya Allah, ayah anu gitu, ayah. Hah? Apalagi santri, iya, loba santri itu dia. Santri, dikopong mulai nyekel HP. Boro-boro bib meli HP, nggak bisa dahar ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka HP, leungit hafalan gara-gara HP. Nah, makanya ulah santri mau ulah kelobaan megang HP bahaya. Masya Allah, enak hafalan lelengitan gara-gara HP tah. Masya Allah, luar biasa ya akhir zaman. Makanya saya teringat atas daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sampaikan, badiru bi a'malis shalihat satakunu fitnah kaqata'an laylil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Luar biasa saudara. Badiru, kata Nabi Muhammad, bersegeralah kalian semua berbuat amal soleh, karena nanti akan datang satu zaman yang penuh dengan fitnah saudara. Dahsyatnya fitnah, luar biasa ini fitnah saudara. Sampai di zaman tersebut kata Nabi Muhammad, saking itu luar biasanya fitnah, bagaikan malam yang gelap gulita. Poek gelap. Akhirnya aku saking poekna loba jelema anu salah jalan. Saking poekna loba jelema anu kasasar. Saking poekna saudara. Masya Allah, bahkan yang paling miris apa kata Nabi sampaikan selanjutnya, nanti kalian akan mendapati seseorang beriman saat pagi hari, sore hari dia telah kafir. Sore hari dia beriman kepada Allah, esok paginya dia telah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Saudara, maksudnya bagaimana hari? Maksudnya saudara, singkat saja karena waktu sudah malam. Maksudnya ibadah Allah, kemaksiatan dulu sampai sekarang semakin kemari semakin merajalela. Kalau dulu saudara, jauh maksiat, tapi saat ini maksiat masuk ke kampung-kampung kita. Betul apa tidak? Luar biasa saudara. Perbedaan yang begitu cepat, yang benar dibilang salah, yang salah dianggap benar, terbulak terbalik. Gitu, udah terbulak terbalik, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Maksiat dulu jauh adanya di tengah kota, ayeuna asup ke imah-imah kita, ayeuna asup ke lembur-lembur orang. Tak akhirnya ia luar biasa dahsyat saudara. Banyak orang anu kesasar, banyak orang anu salah jalan gara-gara maksiat. Masya Allah, ayeuna Citorek masih aman karena maksiat. Belum tentu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang saudara. Ayeuna mah wisata geus aya, negeri di atas awan. Betul. Terus bejakan negeri di luhur reut. Benar kan? Negeri di atas awan, Masya Allah. Anu datang orang-orang kota, anu pakaiannya sekieu. Benar. Anu ente sholat, kedinya aya anu bobogohan, nyaho bobogohan, pacaran. Pacaran di dinya jauh ti kota ke dia rek bobogohan doang. Geus bobogohan balik nyana di dia ninggalkeun bala. Engke lamun aya bencana orang dia nu benar. Bener tante. Makanya hati-hati ya akhir zaman, makanya sing hade. Hati-hati orang kudu hati-hati.
Kudu hati-hati, jaga iman, jangan sampai iman kurang lepas. Masya Allah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu iman. Orang kudu jaga ya iman, kumaha carana jaga, pertahankan iman sampai nanti kita wafat meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, saudara. Masya Allah, ya bener mang, hati-hati ayeuna mah. Masya Allah, orang kudu jaga iman, loba maksiat, loba hal-hal anu bisa menggoyangkan iman orang ayeuna mah. Makanya orang kudu ngingetkeun khususnya untuk diri Habib, khususnya untuk diri Habib dan umumnya untuk kita kaum muslimin wal muslimat akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah sampaikan, apa Allah firmankan, saudara? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ini ayat setiap Jumat pasti dibawakan, saudara. Ini ayat sederhana, selalu diingatkan kepada kita umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, saudara. Satu hal jangan sampai kita lupakan, Bu, Pak. Apa satu hal tersebut, Habib? Wala tamutunna, dan janganlah kamu sekali-kali mati. Mati. Lamun cek orang dia tahu. Paeh. Hah? Modal. Maut. Janganlah kamu sekali-kali maut illa wa antum muslimun, terkecuali kalian meninggal tetap membawa insya Allah, tetap sebagai orang Islam, tetap sebagai muslim, tetap sebagai mukmin. Amanatun ilahiyah. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, agar kita menjaga kita punya iman, agar kita pertahankan kita punya iman sampai nanti kita wafat meninggal dunia, saudara. Masya Allah, kudu dijaga eta nu ngaranna iman, ibadallah. Nikmat terbesar yang Allah berikan untuk kita. Maka daripada itu Habib mau tanya semua, jawab yang kompak, siap jaga iman? Kurang kompak, siap jaga iman? Siap pertahankan iman? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini kita hidup di akhir zaman, maksiat di mana-mana. Ditambah saat ini banyak penghina nabi, penghina agama. Betul apa tidak? Oh, bahaya nama. Jangan jauh-jauh. Kemarin belum lama, saudara. Kemarin belum lama, ibadallah, ada satu negara menghina kita punya Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara mereka membuat karikatur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu karikatur, Habib? Gambar. Dia gambar sosok Rasulullah dengan hawa nafsunya, dengan pemikirannya, saudara. Digambar dengan hawa nafsu mereka segala macam. Ini orang kafir yang gambar, saudara. Digambar dengan hawa nafsunya. Kalau udah berbicara hawa nafsu pasti jelek, saudara. Betul apa tidak? Iya. Dihina kita punya Rasul, dihina kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Ditambah didukung oleh siapa? Didukung oleh presidennya sendiri, saudara. Di negara mana, Habib? Di negara Prancis. Prancis, saudara. Tahu Prancis? Perapatan Citorek. Karena Prancis, saudara. Dia buat gambar Nabi Muhammad. Dia hina kita punya Rasulullah. Dia hina kita punya Nabi Muhammad. Dia lecehkan kita punya Rasulullah. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ada pemuda muslim, dia marah, nggak terima nabinya dihina, nggak terima Rasulullah dihina.
nggak ridho Nabi Muhammad dilecehkan. Apa yang terjadi saudara? Si penghina tersebut akhirnya dipenggal kepalanya, mati saudara. Alhamdulillah, mati saudara. Oh rame, orang-orang barat rame saudara mengecam bahwasannya dia adalah seorang teroris. Bayangin saudara, bayangkan dikecam sebagai teroris, padahal dia nggak ridho nabinya dihina, dia nggak ridho Rasulullah dinistakan, dia tidak ridho kalau Nabi Muhammad dilecehkan, dia marah, dia bunuh itu yang telah melecehkannya saudara. Tapi orang kafir mengancam dia teroris. Demi Allah, kita umat Islam bersyukur masih ada pemuda-pemudi yang cinta sama nabinya, tidak mau nabinya dihina, dia habisi itu penghina Rasulullah. Maka kita nyatakan dia bukan teroris, tapi dia adalah pahlawan saudara. Allahu Akbar, takbir, itu pahlawan Islam luar biasa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Giliran Nabi dihina, si penghina Nabi dibunuh, dibilangnya teroris. Giliran ada tokohnya dihina, organisasinya dihina, gurunya dihina, dia marah-marah luar biasa saudara, nggak dibilang apa-apa. Masya Allah, giliran ada orang kafir saudara membantai ribuan orang muslim, membantai habis saudara Islam kita saudara, nggak pernah dicap sebagai teroris. Kenapa umat Islam ibadah Allah begitu kita mau bela agama, kita mau bela Nabi Muhammad yang dihina, kenapa kita dibilang teroris saudara? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini kurang ajar saudara. Masya Allah, saya mau tanya orang Citorek, Nabi Muhammad dihina marah apa tidak? Kurang kompak, marah apa tidak? Betul, betul, takbir. Marah kita saudara. Terserah bagaimana mengekspresikan rasa cinta kita. Mau kita marah dengan cara apapun silakan, mau kita buat dalil-dalil tentang silakan, mau kita lewat suara, lewat mimbar-mimbar silakan. Yang wajib itu marah kalau kita melihat atau mendengar baginda Nabi Muhammad SAW dilecehkan atau dihina. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Luar biasa, Nabi Muhammad dihina saudara. Rasulullah yang nanti akan memberikan syafaat kelak kepada kita. Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia yang akan menolong kita dunia dan akhirat saudara. Dihina, bagaimana kita umat Islam nggak marah? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sekali lagi saya mau tanya semua yang hadir pada malam hari ini, Nabi Muhammad dihina marah apa tidak? Marah apa tidak? Betul, takbir. Makanya saudara, ada salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, mereka mengarang satu kitab yang luar biasa. Apa nama kitabnya? Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Pedang terhunus untuk para pencela Rasul saudara, untuk para pencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama kitabnya. Di situ dijelaskan bagaimana dalilnya untuk melawan orang-orang yang telah menghina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penghina Nabi diajak tobat kagak mau, didakwahin nggak mau, saudara tetap bersikukuh, maka satu-satunya jalan harus betul apa tidak? Betul apa tidak? Yaitu hukuman mati. Didakwahin nggak mau, diajak tobat nggak mau, saudara suruh minta maaf nggak mau, berarti harus dihukum mati saudara. Makanya ada salah satu daripada riwayat di dalam kitab Durarun Kaminah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saudara. Di situ diriwayatkan atau dikisahkan luar biasa saudara. Dulu penguasa Mongol di daerah Mongol ibadah Allah, ribuan orang kumpul saudara, perkumpulan yang sangat besar. Penguasa Mongol naik ke atas mimbar. Apa yang penguasa Mongol lakukan? Dia hina Nabi Muhammad, dia celah Rasulullah, dia hina kita punya Nabi saudara, di hadapan ribuan orang banyak saudara. Dihina Nabi Muhammad, Masya Allah luar biasa. Oh, mereka semua asik menggunjing Nabi Muhammad, menghina Rasulullah SAW saudara. Di perkumpulan tersebut ada anjing, anjing saudara.
ini anjing diikat kencang saudara. Tapi begitu ini penguasa menghina Rasulullah, begitu ini penguasa menghina Nabi Muhammad, ini anjing tadi ngamuk saudara. Begitu ngamuk apa tadi lepas dari tadinya, dia langsung terjang, dia samperin orang yang telah menghina Rasul tadi, dia cakar habis wajahnya saudara. Anjing, anjing dalam kitab Durarun Kamina itu dikisahkan saudara. Luar biasa. Masya Allah, apa yang terjadi selanjutnya? Dipisahkan ini anjing sama penguasa yang menghina Rasul tadi saudara. Habis wajahnya dicakar-cakar saudara. Seseorang menanyakan kepadanya, kamu sih menghina Nabi Muhammad. Akhirnya ini anjing marah. Apa jawab si penghina tersebut? Oh, dia marah bukan karena saya menghina Muhammad, tapi dia marah karena tangan saya menunjuk-nunjuk begini. Anjing ini sangat peka untuk menyerang seseorang. Masya Allah, dia lanjutin lagi menghina Rasulullah. Oh, dia lanjut hina Nabi Muhammad. Ini anjing yang tadi diikat kembali lebih kencang saudara. Dia lanjut caci maki Rasulullah. Dia lanjut hina Nabi Muhammad saudara. Dengan tadi, kalau tadi yang pertama dia mainkan tangannya, saat ini dia tidak mainkan tangannya saudara. Dia hina lagi Nabi Muhammad saudara. Tapi apa yang terjadi ibadah Allah? Ini anjing ternyata lagi-lagi marah saudara. Anjing ini berontak kembali saudara. Apa yang terjadi? Sekarang nggak nanggung-nanggung. Ini anjing langsung datangi itu lagi ini penguasa saudara. Dia loncat, dia gigit tenggorokannya sampai copot saudara. Itu penguasa yang menghina Nabi Muhammad mati saat itu juga saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, luar biasa anjing. Anjing pak. Nggak ridho nabinya dihina. Nggak ridho Nabi Muhammad dilecehkan saudara. Dia marah, dia bunuh penghina nabinya saudara. Betul? Bahkan dikisahkan bahwasannya kejadian tersebut telah mengislamkan 40.000 orang Mongol saudara. Luar biasa ibadah Allah. Nggak main-main ini. Nabi Muhammad dihina, Masya Allah. Kita nggak bakal bisa hidup di dunia kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan terlebih dahulu baginda Nabi Muhammad. Nggak bakal Allah ciptakan di dunia, nggak bakal Allah ciptakan kita saudara kalau Allah tidak ciptakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur, kita harus berterima kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kontak, jawab yang kompak semuanya. Kira-kira kita umat Islam marah tidak kalau Nabi Muhammad dihina? Marah tidak Nabi Muhammad dihina? Ridho tidak Nabi Muhammad dihina? Kalau besok-besok ada penghina Nabi Muhammad, saya mau tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap lawan para penghina Nabi? Siap lawan para penghina agama? Siap lawan para penghina agama? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dengan apa caranya Habib? Ya, yang mau berjuang dengan tenaga, silahkan berjuang dengan tenaganya. Yang mau berjuang dengan karya tulisannya, silakan berjuang dengan karya tulisannya. Tapi tetap intinya kita wajib berjuang untuk menghabisi siapapun para penghina Nabi, saudara. Betul? Bukan berarti kita diam. Kita diam, Nabi dihina, kita diam. Hati-hati, saudara. Harus kita pertanyakan keimanan ini seseorang, saudara. Betul apa tidak? Nabi dia hina, kita harus marah. Mengekspresikan kemarahannya terserah saudara. Mau lewat jalur sebagaimana apa, mau lewat jalur kita pakai kekuatan, mau lewat jalur dengan karya tulisan kita buat kumpulkan dalil-dalil tentang bagaimana yaitu hukuman bagi para penghina agama, mau yang mau lewat sholawatan segala macam silakan. Intinya wajib kita membela kehormatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah begitu apa saudara? Dia hina kita punya Nabi dengan dalil apa kata mereka? Kebebasan berekspresi. Oh ya, ini akhir zaman kebebasan berekspresi saudara. Makanya jangan salahkan siapa-siapa. Kalau besok ada yang hina Nabi, bunuh. Kalau ditangkap sama polisi jawabnya kebebasan berekspresi saudara. Beres, tuntas saudara. Awas hati-hati ini akhir zaman. Masya Allah, luar biasa tantangan kita saudara. Betul?
Sekali lagi saya mau tanya yang hadir pada malam ini umat Islam, kalau ada penghina Rasulullah SAW, ada orang hina kita punya agama, ada orang hina kita punya Nabi Muhammad, diam atau lawan? Diam atau lawan? Yang kencang lawan. Katanya marah. Kalau marah lawan. Tunjukkan cinta kita sama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya mau tanya, kalau ada penghina Nabi Muhammad, diam atau lawan? Siap lawan? Siap lawan? Betul. Tapi yang menghina kita punya Nabi dilindungi sama yang bersenjata. Sieun tante. Benar. Senjata. Bedil. Mang, hui. Iya nu ngehina Rasul, aya nu ngejaga. Nu ngejaga nah pakai senjata. Pakai bedil. Diam tak lawan. Siap lawan. Nanti ditembak. Siap tante. Karena orang Banten. Orang Banten jangankan ditembak ngabul. Betul. Karak bedil, bom gak ditangkap. Orang Banten, betul. Orang Banten itu siap paling terdepan untuk membela negara, agama dan bangsa, saudara. Betul. Siap bela Nabi, siap bela negara, siap bela agama. Semuanya takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baru orang Banten terkenal sama jawarahnya yang selalu menjaga agama, ulama dan negara, saudara. Betul? Ditembak ngebul. Tuh baru orang Banten, saudara. Luar biasa. Alhamdulillah. Udah jam berapa nih? Udah jam 11. Udah apa terus? Terus. Lanjut. Siap lanjut. Biasanya sampai jam berapa ngaji? Jam hiji. Besubuh. Gempor aja. Masya Allah, luar biasa orang Citorek ngaji sampai subuh. Alhamdulillah. Siap lanjut? Siap lanjut? Betul? Masih semangat? Betul? Mendung. Hujan. Lanjut. Senajan hujan lanjut. Betul? Bu, jemuran can angkatan di mana? Siap lanjut? Siap lanjut? Sekali lagi Habib mau tanya semua yang hadir pada malam hari ini, siap lawan para penghina agama? Siap lawan para penghina Nabi? Siap lawan para penghina ulama? Betul? Takbir. Lawan, saudara, jangan kasih ruang mereka, saudara. Oh, Masya Allah, ini orang yang nistain agama dilindungi. Giliran ulama menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Menasehati, jangan kau memimpin, membuat peraturan yang mensengsarakan rakyat, membuat aturan yang bertentangan dengan hukum Allah. Ulama ngomong begitu cepat ditangkapnya, saudara. Giliran penghina agama susah buat ditangkapnya. Betul apa tidak? Wah, buktinya mana Habib? Belum lama kutil babi. Si Ahok, tahu si Ahok? Nistain Al-Quran. Oh, luar biasa, susah ditangkapnya. Jutaan orang Islam turun baru ditangkap. Giliran ulama, saudara, menasehati pemerintahan agar lebih baik ke depannya dengan caranya masing-masing, saudara. Dibilangnya yang bukan-bukan. Oh, ini ulama teroris. Oh, ini ulama radikal. Oh, ini ulama garis keras. Awas, hati-hati. Masya Allah, difitnah habis-habisan. Jauh-jauh kita lihat guru kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, saudara. Beliau ulama yang istiqomah,
yang berjuang untuk agama dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajahan asing dan asing. Tahu asing? Tahu asing? Itu liang tai can cebok. Nah, tai koseng, maling seng, liang tai can cebok. Tak asing lah. Oh, nggak mau nih ulama luar biasa Habib Rizik. Istiqamah beliau dahsyat saudara. Beliau cuma minta siapapun yang menghinakan agama, siapapun yang menistakan agama, tangkap. Oh, luar biasa saudara. Siapapun dia kata Habib Rizik, mau dia pejabat, mau dia birokrat, mau siapapun dia saudara, hinakan agama, agama apapun tangkap kata beliau. Masya Allah, kebetulan kutil babi ngehina Al-Quran, melecehkan Al-Quran saudara. Oh, kagak ditangkap-tangkap susah. Bahkan beliau luar biasa saudara, ditawari ini itu. Udahlah Bib, udahlah, nggak usah diteruskan ini kasus penghinaan agama. Oh, nggak mau, ditolak sama beliau. Nggak mau beliau disogok-sogok saudara. Nggak mau diri beliau disogok-sogok. Demi Allah, beliau siap mati untuk daripada menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil saudara. Subhanallah, luar biasa ini ulama, dahsyat istiqomahnya saudara. Masya Allah, luar biasa. Dia cuma minta penghina agama ditangkap saudara. Saya mau tanya, agama kita dihina, marah apa tidak? Marah apa tidak? Di negara kita sudah ada undang-undangnya saudara. Siapapun yang menistakan agama itu ada hukumannya. Termasuk kita umat Islam haram kalau sampai kita hina agama di luar Islam saudara. Nggak boleh. Kalau ada orang Islam menghina agama lain secara sengaja, silakan tangkap, tapi kudu adil. Kalau ada orang kafir hina agama kita pun tangkap juga saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu baru hukum yang adil. Jangan ini hukum tajam ke rakyat, tumpul ke penguasa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Di saat ini banyak kejadian di mana-mana saudara. Masya Allah, luar biasa. Hukum udah nggak adil. Yang jelas-jelas salah dilindungi, giliran ulama hukum tajam ke ulama. Di saat ini sudah, Masya Allah, jadi Habib Bahar bin Ali bin Smith saudara. Beliau menang di pengadilan kemarin. Begitu disidang kasus-kasusnya, alhamdulillah beliau telah menang saudara. Tidak ada tuntutan apa-apa lain sebagainya. Ibadah Allah, alhamdulillah. Mau keluar, mau bebas saudara. Berjelang 1 minggu tiba-tiba datang lagi surat penangkap, surat menjadikan dia sebagai tersangka kembali dengan kasus yang udah lama. Itu kasus udah ditutup, itu kasus udah damai saudara, dinaikin lagi sama polisi saudara. Apa ini maksudnya? Betul apa tidak? Ini apa maksudnya? Tidak ada pelaporan, tidak ada segala macam. Kenapa ini kasus yang udah damai, udah beres, kenapa diungkit lagi dan beliau dijadikan tersangka lagi? Saya mau tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil saudara. Makanya saya katakan pada intel-intel yang hadir pada malam hari ini, sampaikan kepada pimpinan-pimpinan kalian, tegakkan hukum dengan adil. Jangan hukum tumpul kepada para pejabat, tajam kepada para ulama. Demi Allah, hati-hati saudara. Kalau ulama semakin hari semakin disakiti, ulama semakin hari semakin dikriminalisasi, kita umat Islam tidak akan pernah tinggal diam saudara. Kita nggak bakal diam, kita bakal marah, kita bakal bantu siapapun ulama yang dikriminalisasi. Kita akan serahkan kita punya nyawa untuk membela para ulama yang istiqomah saudara. Allahu Akbar, takbir. Saya mau tanya semua, jawab yang tampak. Siap bela ulama? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Kalau besok-besok ada ulama dikriminalisasi, ada ulama dijahatin lagi, saya mau tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Marah atau tidak? Betul? Takbir. Kacau ini saudara. Orang udah beres kasus, kenapa mereka main taik-taikin lagi aja? Masya Allah, orang udah mau bebas. Masya Allah. Dan begitu pun yang dengan Habib Rizik saudara. Takut banget mereka sama Habib Rizik. Bingung saya. Bingung. Itu di Tangerang.
banyak masyarakat umat Islam yang memasang baliho bergambar beliau di pinggir-pinggir jalan, dipasang mengucapkan selamat datang kepada Habib Muhammad Rizik Syihab, karena beliau insya Allah akan pulang sebentar lagi. Alhamdulillah. Setiap malam suka ada yang cabut tuh banner, ada yang cabut diem-diem, ada yang merusak. Takut banget sama gambarnya aja udah takut, sama gambarnya, apalagi orangnya pulang, saudara. Betul apa tidak? Kalau orangnya pulang, masya Allah luar biasa. Kalau orangnya pulang, kayaknya setan-setan itu bakalan merinding, saudara. Betul apa tidak? Masya Allah, saat ini ulama banyak dikriminalisasi, saudara. Udah ulama lantang menyatakan hak itu hak, batil itu batil, tangkep, main tangkap sekarang. Masya Allah. Dan kita umat Islam nggak bakal tinggal diam kalau besok-besok ada para alimil ulama kita kembali yang ditangkap. Kita akan serahkan nyawa dan darah kita untuk memperjuangkan ulama-ulama yang istiqamah. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Belum beres kasus segala macamnya, saudara. Orang gila muncul di mana-mana. Orang gila nerornya ulama. Nah, ini yang nggak habis pikir. Orang gila bisa tahu incarannya kiai. Tuh kemarin doa di mana-mana. Banyak rumah-rumah kiai didatengin orang gila, saudara. Betul apa tidak? Makanya hati-hati. Hati-hati, zaman sekarang banyak yang memanfaatkan, saudara. Mereka mau adu domba umat Islam, mereka mau habisi ulama-ulama yang istiqamah. Agar apa? Agar mereka gampang untuk menjadikan Indonesia untuk apa? Untuk perutnya, saudara. Buat makan mereka, dijual aset-aset negara. Untuk apa? Keuntungannya untuk perut mereka, saudara. Dia nggak mau biar mulus nih perjalanannya. Kalau ada ulama yang nentang, tangkep. Begitu, saudara. Saat ini Masya Allah, saya mau tanya sekali lagi, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Enggak, saudara, enggak adil ibadah Allah. Giliran mau nyalon aja jadi pejabat, datang ke kiai. Betul? Datang ke ulama, datang ke habaib minta doanya. Kalau saya jadi nanti begini. Udah jadi dia lupa sama kiai. Akhirnya dia udah jadi lupa sama ulama. Bahkan yang ngerinya dia musuhin ulama. Apa itu namanya? Cara. Nyaho cara. Naon cek orang dia? Hah? Lasun. Habis nyolong langsung kabur. Nges menang doa, nges balik. Besok datang deh gitu tak langsung. Betul? Hah? Kalau ada orang yang kayak begitu itu namanya lasun. Mau nyalon datang ke kiai, mau nyalon minta doa sama kiai, nggak jadi pohon ke kiai. Mau nyalon mau sampai 3 kali seminggu datang, nggak jadi mah pohon. Bu, ayeuna mah Masya Allah ke haji, orang lain tahayang main ke imah ke haji. Ayeuna mah orang Masya Allah, iya warga di dia minta iya, orang kudu turun iya, akhirnya Allah waktu jam ke haji. Padahal mah boro-boro nyana sare bae di imah. Eta ngaranna lasun. Makanya besok-besok namun aya nurek nyalon dewan nu nyarak naon bae, saudara, datang ke imah orang, geus hiji bae urang mintana, sia jadi pemimpin nu adil, lamun teu adil sia diturunkeun ku aing. Gitu geus. Hook doa aing geus dijadikeun sia menang ti doa ti aing sia geus jadi sia korupsi atuh dosa aing. Betul. Gitu. Lamun sia teu diturunkeun ku aing supaya aing Allah tanggung jawab di hadapan Allah. Gitu. Masya Allah, makanya hati-hati saat ini, saudara. Akhir zaman luar biasa, tantangan dan godaan iman, saudara. Betul? Lagi saya mau tanya umat Islam yang hadir pada malam hari ini, siap bela agama? Siap bela agama? Siap bela negara? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, terakhir Habib mau kasih informasi penting. Insya Allah pada tanggal 9 bulan ini, saudara, tanggal 9 bulan ini, insya Allah kita punya imam besar
Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab akan pulang kembali ke Indonesia, saudara. Alhamdulillah. Orang Citorek, beliau katanya sudah 2 kali ke sini, betul? Betul. Saya mau tanya, rindu tidak sama beliau? Kangen tidak sama beliau? Cinta tidak sama beliau? Betul. Tanggal 9 beliau akan terbang dari Saudi Arabia, dan insya Allah tanggal 10 jam 9 pagi beliau akan datang di Indonesia. Di mana Habib turunnya? Turunnya di Bandara Soekarno-Hatta. Dekat, saudara. Dekat, saudara. Makanya Habib mau semua yang rindu sama beliau, yang kangen sama beliau, yang cinta sama beliau luar biasa, jangan lewatkan momentum penjemputan beliau nanti pada tanggal 10 jam 9 di Bandara Soekarno-Hatta. Siap jemput beliau? Siap kawal beliau? Siap jaga beliau? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Katanya di sini para kiai, para ustaz setiap malam Selasa ngaji ke Pasar Kebis. Nah, kebetulan itu hari Selasa tanggal 10 tepat kepulangan beliau. Jadi malamnya ngaji nggak usah balik dulu ke Citorek. Nginep dulu di sana, pagi ke bandara dulu untuk kita jemput beliau bersama-sama dengan ribuan umat Islam dari seluruh Indonesia, saudara. Siap ikut? Siap ikut? Insya Allah Habib. Wah, luar biasa, supaya kita jadi momentum bersejarah bagi diri kita, saudara. Kita kawal dan jaga beliau, saudara. Saya mau tanya sekali lagi, umat Islam cinta sama Habib Rizik? Kurang kompak cinta sama Habib Rizik? Betul? Betul? Kalau besok beliau turun dari bandara ada yang ganggu, saya mau tanya, dia atau lawan? Kalau besok beliau turun di bandara mau ditangkap, dia atau lawan? Siap jaga beliau? Siap pertahankan beliau? Betul? Takbir. Saudara, jangan kita kasih selah. Kalau coba-coba besok ada yang mau ganggu beliau, coba-coba besok ada yang mau nangkap beliau, saudara, ini kasus hukum sudah beres semua. Nggak ada kasus hukum, saudara. Semuanya sudah beres. Tidak ada hukum apapun untuk Habib Rizik. Beliau di sana tidak overstay. Dia karena dikekang. Beliau di sana karena dicekal, bukan overstay. Kalau overstay berarti beliau melakukan kesalahan. Ini tidak, saudara. Makanya beliau berjuang dengan begitu sangat gigihnya di sana. 3 tahun dicekal. Akhirnya pemerintahan Saudi Arabia tahu bahwasannya Habib Rizik ini dicekal bukan karena overstay sendiri, dan Saudi Arabia membebaskan seluruh denda-dendanya, saudara. Alhamdulillah, luar biasa, karena pemerintahan Saudi Arabia tahu Habib Rizik ini bukan kesalahan beliau, karena memang ada yang mencekal beliau supaya beliau nggak boleh pulang ke Indonesia. Begitu, dan di sana dimaafkan oleh pemerintahan Saudi Arabia dengan dalil-dalil dan juga dengan bukti-bukti yang konkret, saudara. Jadi beliau bukan overstay. Beliau tidak melakukan kesalahan apa-apa. Alhamdulillah. Ditambah lagi, saudara, kasus-kasus buatan yang ada di negara saat ini untuk beliau semuanya sudah tidak ada, sudah SP3, saudara. Udah nggak ada, saudara. Makanya kalau besok beliau pulang ke Indonesia, coba-coba ada yang mau ganggu beliau, coba-coba ada yang menangkap beliau, demi Allah, kita umat Islam tidak akan pernah ridha. Kita umat Islam tidak akan tinggal diam. Kita akan jaga beliau, kita akan jaga imam besar kita akan lindungi beliau. Lebih baik kita yang mati bersifat darah kalau sampai Habib Rizik kenapa-napa, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Siap jaga Habib Rizik? Siap jemput beliau? Siap kawal beliau? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, itu informasi yang terakhir yang Habib sampaikan. Insya Allah kita semua umat Islam akan bersama-sama jemput beliau di Bandara Soekarno-Hatta pada hari apa? Hari jam berapa? Jam 9. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan rezeki yang banyak agar kita bisa berangkat ke sana untuk menjemput ulama kita. Amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan dengan melalui peringatan Nabi Muhammad pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita. Allah lancarkan segala urusan kita. Allah mudahkan segala masalah kita, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Habib akhiri, Habib mau ajak baca doa. Siap baca doa? Habib sebelum baca doa pun Habib mau ajak baca salawat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Betul? Saudara, sambil kita baca salawat, jangan dulu ada yang berdiri, tetap di tempat. Sebelum kita baca salawat, Habib memberikan kabar luar biasa. 1 tahun yang lalu, mungkin hampir 1 tahun, lokasi kita atau daerah kita terkena bencana alam, yaitu adalah banjir bandang, longsor dan segala macam. Tetangga kampung kita, tetangga kecamatan kita, di situ banyak saudara umat Islam kita yang saat ini mereka masih berdampak akan daripada bencana alam tersebut. Ada satu kampung namanya Kampung Buluhen. Nah, itu di Pahingan, saudara. Itu kampung tadinya di pinggir kali, depannya kali, sungai. Tapi begitu banjir longsor kemarin, akhirnya apa yang terjadi? Itu sungai yang tadinya jalur sungai kering, dan kampung tersebut sekarang jadi kali, jadi sungai. Ya, antum bisa saksikan langsung bagaimana jalan menuju kemari pun luar biasa tadi Habib. Luar biasa efek daripada bencana alam kemarin, dan masih banyak rumah-rumah saudara-saudara kita yang saat ini rusak. Bahkan ada yang tidak punya rumah, sampai nggak punya tanah. Kenapa? Itu tadi tanah sama rumahnya sekarang jadi kali, sudah jadi sungai. Nah, maka daripada itu, alhamdulillah kita di Front Pembela Islam FPI Provinsi Banten yang dipimpin oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Qurtubi Jailani, saudara, dari tahun kemarin kita selalu proaktif di setiap bencana alam dimanapun berada, khususnya di Banten, saudara, dan juga khususnya kemarin di daerah Lebak Gedong, saudara. Saat ini kita terus gotong royong bersama-sama anggota, bersama-sama umat Islam dimanapun berada. Kami akan membangun rumah-rumah bagi korban bencana alam yang kemarin. Saat ini kalau antum melihat Pahingan, setelah daripada Pondok Al-Futuhiyah, Pondok Buya Qurtubi, di bawah itu sebelah kanan ada rumah-rumah baru. Nah, itu kita buatkan rumah untuk siapa? Untuk saudara kita yang kemarin terkena bencana alam. Itu kita bikin rumah permanen, saudara, nggak tanggung-tanggung. Kita bikinin rumah permanen, kayak perumahan-perumahan yang ada di Tangerang, yang di mana-mana, saudara, untuk korban-korban yang lain, saudara. Ini korbannya banyak, 500 lebih, saudara. Tapi saat ini kita baru mampu membangun 30 rumah lebih, saudara. Alhamdulillah. Itu duit dari iuran anggota FPI yang 1.000, yang 2.000, yang 5.000, yang 10, 100, saudara, dan lain sebagainya. Dari anggota, dari umat Islam, dari masyarakat, dan dimanapun berada. Alhamdulillah, saat ini sudah berdiri puluhan rumah untuk korban bencana alam. Nah, pada malam hari ini pun Habib mau mengajak kepada semua umat Islam yang hadir pada malam hari ini untuk menyisihkan sedikit maupun banyak harta kita. Untuk apa? Untuk membantu korban saudara kita yang menjadi korban bencana alam kemarin, saudara. Jangan dilihat dikitnya, ada dikit kita kasih, gede alhamdulillah, nggak punya sedikit. Yang penting kita sudah membantu. Insya Allah kalau kita membantu saudara kita, Allah akan membantu setiap langkah-langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti sambil baca sholawat bakal ada laskar-laskar yang keliling. Nah, silahkan nanti yang mau ngasih kepada laskar-laskar tersebut, silahkan berapapun, seikhlasnya, saudara, sambil kita baca sholawat dan kita sama-sama untuk membantu saudara kita yang terkena bencana alam. Siap bantu? Siap bantu? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo sambil nanti salawat, laskar-laskar disiapkan semuanya. Ayo bareng-bareng kita baca salawat. Salatullah salamullah ala Taha
Yang semangat, salatullah ala Yasin. Bila semua salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam. Semua baca salawat ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afat. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghamma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah sekali lagi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua baca salawat. Salatullah salamullah ya Rabbana Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghamma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Allah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah ala Yasin ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekali lagi Habib mau kasih saudara terakhir, yaitu kita baca sholawat tim Bilubulub atau sholawat syifa. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi kita semua. Allah jaga kampung kita dari corona. Allah sehatkan diri kita dan keluarga kita semuanya. Ya, barang-barang Allahumma salli ala sayyidina
shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Mudah-mudahan pada acara pada malam hari ini kita semua, keluarnya kita dari tempat ini, pulangnya kita dari sini, melainkan Allah sudah hapuskan segala dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan Allah berikan keberkahan dari setiap kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Habib sampaikan. Kurang dan lebih Habib mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.